Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai transaksi mata uang asing yang disusun oleh Yeremia Siagian dan Sela Febiona Silalahi. Pertama, kita akan mengenal apa itu valuta asing. Valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain falas, foreign exchange, forex, atau juga FX adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai pembayaran yang sah di negara lain, atau sederhananya pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Uang selain digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, juga mempunyai fungsi-fungsi lain, antara lain sebagai tolak ukur kekayaan seseorang, tingkat daya beli seseorang, dan juga sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Dalam perkembangannya, uang berkembang menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Penyebab pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat. Penyebab yang pertama ialah pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Penyebab yang kedua ialah bisnis yang semakin mengglobal. Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis, membuat perusahaan harus mencari sumber daya yang baru yang lebih murah dan tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan dan mata uang suatu negara tertentu. Penyebab yang ketiga ialah perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dan pesat, di antaranya sarana telepon, telex, faxmail, internet, maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Penyebab yang terakhir ialah keuntungan yang diperoleh di pasar valuta yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain atau keuntungan dari pergerakan valuta asing ini. Pergerakan nilai valuta asing yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu karena hukum demand dan supply selalu melibatkan berbagai pelaku pasar yang mempunyai berbagai kepentingan. Pelaku pasar tersebut antara lain perusahaan yang berkepentingan di kegiatan impor, eksplorasi market untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ialah masyarakat atau perorangan yang berkepentingan kegiatan spekulasi yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan dan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Pelaku pasar selanjutnya ialah bank umum yang melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain, dan untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Yang selanjutnya ialah broker, yaitu perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu kita untuk mencari pembeli atau penjual. Pelaku selanjutnya ialah pemerintah, yang mana melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan ke dalam mata uang lokal. Pelaku selanjutnya ialah bank sentral, di mana bank sentral ini adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya, bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Selanjutnya, mata uang dunia yang diperdagangkan. Terdapat 7 mata uang dunia yang paling banyak diperdagangkan dalam pasar valuta asing. Salah satunya dolar Amerika, selanjutnya pound sterling Inggris, euro dollar, Swiss francs, Japanese yen, Australian dollar, dan Canadian dollar. Aktivitas luar negeri suatu perusahaan terbagi ke dalam dua, yaitu transaksi dalam mata uang asing yang tercantum dalam PSAK nomor 10 dan transaksi pasar luar negeri dan kegiatan usaha luar negeri yang tercantum dalam PSAK nomor 11 yang menjabarkan tentang laporan keuangan dalam MUA. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi mata uang asing ialah transaksi yang nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang asing selain mata uang fungsional dari suatu entitas, di mana mata uang
Fungsional itu ialah mata uang yang berlaku di wilayah operasi utama perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang PSAK nomor 10, transaksi mata uang asing. Yang pertama yaitu pada tanggal transaksi diakui, setiap aktiva, kewajiban penerimaan pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas. Yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang tercatat dalam mata uang selain mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang. Yang ketiga, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah BI. Yang keempat, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Yang kelima yaitu pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Contoh transaksi mata uang asing. Sebuah perusahaan Indonesia mengimpor persediaan dari perusahaan Malaysia ketika kurs spot yang terjadi Rp730 per ringgit Malaysia. Dalam transaksi tentukan pembayaran Rp10.000 dalam 30 hari. Maka importer Indonesia mencatat dengan jurnal persediaan bertambah 7.300.000 dan hutang dagang bertambah 7.300.000 dengan estimasi kurs spot Rp730 dikali Rp10.000. Jadi hutang dibayar saat kurs spot 720, maka pembayaran transaksi tersebut dicatat dalam jurnal hutang dagang kepada Malaysia berkurang 7.300.000 dan kas berkurang 7.200.000 pada keuntungan pertukaran mata uang senilai Rp100.000 dengan estimasi kas yang dibutuhkan Rp720 dikali Rp10. Dan contoh transaksi untuk pembelian. Pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing, PT Abuba di Indonesia membeli barang dagangan dari perusahaan kebangsaan Malaysia pada tanggal 1 Desember 2007 sebesar Rp10.000 saat kurs spot Rp770. Saat tutup buku 31 Desember 2007, kurs spot Rp765 mengalami penurunan. Saat pelunasan 30 Januari 2008, kurs spot Rp775 mengalami peningkatan. Pencatatan transaksi tersebut pertama, pada tanggal 1 Desember 2007, persediaan bertambah 7.700.000 pada hutang dagang kepada Malaysia 7.700.000 dengan estimasi mencatat pembelian kurs spot Rp770 dikali Rp10. Dan pada tanggal 31 Desember 2007 mencatat hutang dagang kepada Malaysia Rp50.000 pada keuntungan pertukaran mata uang Rp50.000 dengan estimasi mencatat selisih kurs 770 dikurang 765 dikali Rp10.000. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008 mencatat dengan jurnal hutang dagang kepada Malaysia 7.650 kerugian pertukaran mata uang Rp100.000 pada kas Rp7.750.000 dengan estimasi mencatat pembayaran kas Rp775 dikali Rp10.000. Hutang dagang Rp765 dikali Rp10.000. Dan contoh untuk transaksi penjualan. Penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing pada tanggal 16 Desember 2007, PT Abuba di Indonesia menjual barang dagangan kepada perusahaan kebangsaan Malaysia seharga Rp20.000 saat kurs spot 760. Saat tutup buku 31 Desember 2007, kurs spot 765. Perusahaan kebangsaan Malaysia melunasi hutang 15 Januari 2008 saat kurs spot 770 dan PT Abuba mengkonversi ringgit ke dalam rupiah pada tanggal 20 Januari 2008 dengan kurs spot 772,5.
Pencatatan transaksi tersebut pada tanggal 16 Desember dengan jurnal piutang dagang pada Malaysia 15.200 pada penjualan 15.200 dengan estimasi mencatat penjualan kurs spot 760 dikali Rp20.000. Pada tanggal 31 Desember 2007 mencatat jurnal piutang dagang pada Malaysia 100.000 pada keuntungan pertukaran mata uang 100.000 dengan estimasi mencatat selisih kurs 765 dikurang 760 dikali Rp20.000. Dan pada tanggal 15 Januari 2008 mencatat jurnal kas kepada Malaysia senilai 15.400 pada piutang dagang kepada Malaysia 15.300 dan keuntungan pertukaran mata uang senilai Rp100.000 dengan estimasi mencatat pelunasan Rp770 dikali Rp20.000, piutang Rp765 dikali Rp20.000. Dan pada tanggal 20 Januari 2008 mencatat jurnal kas bertambah senilai 15.450 pada kas kepada Malaysia 15.400 dan keuntungan pertukaran mata uang senilai Rp50.000 dengan estimasi mencatat konversi ke rupiah kas senilai 772,5 dikali Rp20.000, selisih 772,5 dikurang 770 kali Rp20.000. Demikian